Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my channel Media NU. Mari kita belajar bersama-sama dan mengenang sejarah para pemimpin bersama guru kita yaitu Gus Muafik. Di sini Gus Muafik akan menjelaskan di dalam video berikut. Tapi sebelum kita simak videonya, jangan lupa bantu tekan tombol subscribe ya. Wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para habaib, para alim, para ulama, para kiai yang sangat kita hormati dan kita banggakan. Jadi kita ini punya tradisi peringatan yang paling banyak. Mungkin di dunia yang paling banyak itu kita. Wah, apa aja diperingati? Dari peringatan tempat sampai peringatan orang dan peristiwa. Paling banyak. Dari setiap tahun itu nggak tahu ini berapa jumlah peringatan. Dari peringatan lahir, ulang tahun, peringatan mati. Itu nggak ada habisnya loh, khol itu. Wes bendino, khol, pitik payu, tumpeng payu. Nggak ada habisnya. Mulutan itu, nggak ada habisnya. Isra Mi'raj diperingati, mulutan diperingati, hijrah diperingati, hari jadi diperingati. Pokoknya Indonesia ini paling pinter peringatan. Makanya gampang inget. Terus gampang dieling no Indonesia nih. Soalnya banyak sekali peringatan. Terkait agama mudah sekali diperingatkan. Coba melok-melok, ya nurut. Coba melok-melok Hizbut Tahrir, ya nurut. Coba melok-melok Ikhwanul Muslimin, ya nurut. Punya bentino peringatan. Makanya tidak gampang lali. Nah, memperingati itu memang tradisi Islam. Jadi peringatan itu sebenarnya tradisi ini orang Islam. Ojo salah ya. Bahkan Islam itu bukan cuma peristiwanya diceritakan. Bahkan tempatnya diabadikan. Kita ini punya tradisi bahkan ajaran agama mengabadikan tempat bersejarah. Bahkan dihukumi wajib. Itu Islam. Yang setiap hari kita menghadap wajib. Tidak boleh nengok kemana-mana. Namanya fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itu memang tengok sampai ono sing ngukur. Belok penceng dikit itu sekali dari ini gak sah. Saking pentingnya mengarahkan kita ke titik di mana ada satu tempat namanya Masjidil Haram. Nah di situ ada apa? Ada Ka'bah. Ka'bah itu titik pertama yang disiapkan oleh Allah. Wudi alinnas. Jadi Mekah itu ada titik pertama sejarah penyembahan manusia kepada Allah di muka bumi. Itu tidak boleh dilupakan orang. Bahkan disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah wa hudal lil alamin. Itu tidak boleh dilupakan. Ya titik itulah manusia menyembah Allah. Tapi pernah hilang, dilupakan. Karena tempat itu pernah hancur, pernah tempat gempa atau apa. Kalau kita lihat Mekah itu kan betapa lempengan-lempengan batu itu, lapisan-lapisannya kan. Bekas tumbukan tektonik yang luar biasa. Sampai tanamannya digulung habis. Sampai namanya Madain Soleh. Itu terlihat bahwa ada rumah masa lalu yang kebalik. Jadi umpaknya ini yang dhuwur. Madain Soleh itu umpatnya Nabi Soleh diajar sama pangeran itu situ. Nah itu makanya pernah hancur, hilang. Sampai manusia ini kehilangan petunjuk. Kehilangan petunjuk, kehilangan arah, kepaten obor gitu. Karena kepaten obor akhirnya manusia kehilangan arah sampai ono sing ngaku dadi pangeran dan sing apa. Nah, begitu juga akhirnya Allah mengutus seorang nabi, kamu cari. Kamu cari tempat itu, bawa anak, bawa istri, nyari, namanya Nabi Ibrahim, nyari tempat itu. Nah akhirnya ketemu, udah runtuh berantakan, ditata ulang. Nah semenjak itu kemudian manusia punya guidance, punya petunjuk. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Bahkan tempat berdoanya Nabi Ibrahim itu
Itu diabadikan oleh Allah. Telapak kakinya itu nggak boleh dihilangkan. Disebut makom Ibrahim itu Islam. Dan itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Ismail masih kecil ya bermain-main sekitaran tempat itu. Untuk orang tidak lupa itu diabadikan tempat itu namanya Hijr Ismail. Siti Hajar yang berlari ke sana ke sini tanpa ada arah, di mana ada air, kepasrahan kepada Allah dan kegelisahan karena anak yang menangis. Tempat itu begitu bersejarah karena kepercayaan seorang istri terhadap suaminya yang tidak memberikan jaminan sosial tapi meletakkan menitipkan anak di tempat yang ghairi dzarain. Peristiwa itu luar biasa serem dalam pandangan manusia. Tapi kepasrahan dan kepatutan seorang istri di situ ada. Loh, tempat itu diabadikan namanya Sofa Marwah. Tapi karena Nabi Ibrahim sudah pernah menitipkan anaknya kepada Allah, maka ketika diminta sama Allah, ya dikasihkan, potong. Nah, kalau dititip kok dikandoli ada boleh. Nah, tempat itu akhirnya ditandai namanya Jamarot, Ula, Usto, Aqobah. Bahkan tempat penyembelihannya itu masih ada di situ. Kok sekarang kasih tanda pentol itu di atas. Nah, itu komplit itu. Karena apa? Agar orang di masa depan nggak pernah lupa bahwa sejarah dunia hari ini tidak bisa lepaskan dari peran Nabi Ibrahim. Jadi sejarah dunia yang bergerak hari ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim ini diabadikan sejarahnya agar orang tahu bahwa semua berawal dari titik yang sama. Karena apa? Kemudian anak keturunan Ibrahim inilah yang kemudian menggerakkan dunia. Yang satu namanya Ishak bertempat di Masjidil Aqsa, punya anak namanya Yakub atau Israel. Nah, Israel inilah yang menggerakkan dunia hari ini. Yang bergerak ke Eropa dengan Injil, dengan Taurat, dengan Zabur. Itu dari garis ini. Makanya sampean jangan heran kalau dunia sekarang ini Yahudi yang berkuasa. Sampean selalu mau Yahudi, ya memang Yahudi sekarang. Punya handphone, punya apa. Sejarah dunia di Timur Tengah, Yahudi semua yang masih megang. Sistem keuangan, sistem finansial, sistem antariksa, sistem apa, ya masih Yahudi dan Nasrani. Karena dia yang bergerak ke Eropa. Dia megang Taurat, megang Zabur. Zabur itu kitabnya ahli logam dunia. Kitabnya Nabi Daud. Nabi Daud itu ahli logam dunia. Makanya ketika dunia basicnya logam, teknologi berbasis logam semua dikuasai oleh orang Yahudi. Kalau kita berbasis anyaman ya enggak apa-apa. Jadi makanya jangan. Nah, itu oleh Allah tetap disebut. Makanya basisnya Nabi Ibrahim yang bergerak ke Palestina tetap disebut alladzi barokna haulahu. Itu barokah. Jangan dikira. Lah itu yang sekarang jadi sinagog, jadi semua di sana geraknya ke sana. Itu Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu dikenal di sana sebagai Abraham, istrinya Sarah. Nah kalau yang di Makkah dikenal sebagai Ibrahim, itu. Yang akhirnya menggerakkan seluruh dunia ke Indonesia termasuk kita ini dapat barokahnya Masjidil Haram. Nah dia punya istri kalau di dalam tradisi Islam Ibrahim itu punya istri Sarah. Cuman ada tokoh satu lagi di dunia ini. Yang kira-kira juga nggak jauh-jauh dari Ibrahim. Disebut Brahma. Jadi ada tokoh dunia itu Brahma. Di India dikenal dengan nama Brahma. Apakah kemudian ini tokoh yang sama? Wallahu a'lam. Tapi istrinya mirip. Kalau disebut Ibrahim istrinya Sarah. Kalau disebut Abraham istrinya Sarah. Kalau disebut Brahma istrinya Saraswati. Ini jangan-jangan wongnya bodoh. Bahkan pertemuan tokoh-tokoh ini pernah jadi masalah di Indonesia. Ketika Indonesia, ajaran yang dianut sebelum Islam datang adalah ajaran Brahma. Hindu, ajaran Brahma. Ketika Islam datang, para wali juga menghadapi persoalan yang cukup serius. Karena di sini tempat ibadahnya candi. Nah Islam punya tempat ibadah di sana, pusatnya adalah Ka'bah. Di sini candi terbuat dari batu, di sana juga batu. Sangat beresiko kalau orang Jawa pergi haji karena sama-sama batu. Jangan-jangan lu kok batu di sini nggak boleh, sampai di Mekah kok batu juga. Nah, jadi masalah.
Muter kiri sama-sama kiri. Di sini muter kiri kain selempang warnanya kuning, begitu di Ka'bah muter kiri kain selempang warnanya putih. Selesai beribadah yang sini digundul sampai di Mekah takalul sama rambutnya urusannya. Di sini pakai air suci dari gunung sini, di sana pakai zam-zam, di India pakai gangga. Selesai beribadah suci sama-sama menyembelih binatang, yang di sini gadri, yang di sana kurban. Itu pernah terjadi, makanya para wali melarang orang Islam awal pergi haji. Gak usah pergi haji, cukup sholat Jumat di masjid kiaimu masing-masing 41 kali, jangan putus. Lah waktu itu masjid di Jawa pertama kali ada di daerah Merapi, tempatnya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubro. Makanya orang Jawa kalau pergi haji dulu ke Gunung Merapi, karena di situ ada masjid, sholat Jumat 41 kali tidak putus, dapat pahalanya ibadah haji daripada pergi haji ke sana langsung konslet. Ini sisi sosiologi, antropologi yang dilakukan oleh para wali. Makanya, ini ketemu. Nah akhirnya sekarang orang enak. Semua berasal dari titik yang sama. Orang Islam juga nggak boleh lupa. Makanya kita ini punya Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad menggunakan titik pijak sejarahnya Nabi Ibrahim. Maka kita tidak boleh melupakan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Nggak boleh melupakan kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Loh itu Islam. Tidak pernah melupakan jasa dan sejarah para pendahulu. Loh, makanya kita ini selalu apa. Nah, ketika kita memahami ini, maka hidup itu jadi enak, jadi rileks gitu. Bahwa setelah dari sana Islam ini bergerak menjadi rahmatan lil alamin, bergerak jadi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh sekalian alam. Untuk apa? Mengenalkan manusia kepada Allah. Nah, ketika bergerak ke Indonesia, Islam itu, ketika bergerak ke sini, di sini sudah ada manusianya. Jadi ketika peradaban Islam datang ke Nusantara, Nusantara sudah ada manusianya, bukan tempat kosong. Makanya kita punya corak dan sejarah yang, ya seperti hari ini, kita bisa menikmati hari ini. Corak dan wujud kita sebagai orang Indonesia. Seperti juga orang Afrika merasakan corak Islam seperti coraknya orang Afrika. Begitu juga orang Cina, orang Eropa, semua merasakan coraknya masing-masing. Karena Islam ini agama terakhir. Yang datang ke penjuru dunia, ketika penjuru dunia ini sudah ada manusianya. Begitu juga kita di sini, makanya corak Islam di sini gaya sini. Dipaksa pakai gaya awal sana ya nggak bisa. Itulah makanya kemudian Islam pun ada namanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi jamaahnya ini beda. Jadi sunnah itu gak akan ketemu dengan manusia yang berbeda-beda. Makanya kita punya corak ya, corak Indonesia. Zaman Nabi kurban ya pakai unta. Memang di Arab sana, sahabat masih di Arab masih bisa kurban pakai unta. Nah begitu sampai sini, di sini nggak ada unta. Alam Indonesia adanya sapi, maka kurbannya sapi. Maksakan kurban pakai unta, ya ditangkap polisi. Karena nyuri untanya kebun binatang. Loh itu rahmatan lil alamin di situ bergerak kemana-mana. Sholawatan ya, kalau di sana zaman Nabi ya assalamualaikum ya Rasulullah, setiap hari ketemu assalamualaikum ya Rasulullah, salam itu enak. Yang jauh kayak kita ya sholawatan mengungkapkan rasa rindu. Orang zaman Nabi aja yang jauh-jauh datang ke tempat Nabi assalamualaikum ya Rasulullah, salam. Ada apa? Dari kampung ya Rasul, kangen. Nggak mau kangen apain? Ya kangen sama engkau ya Rasul. Selama kerinduan saya kepada engkau tidak ketemu itu, saya bikin puisi cinta. Kalau engkau berkenan akan saya sampaikan ungkapan rinduku padamu ini ya Rasul. Ya udah nggak apa-apa, gantian ya, kalian kan 2 orang. Ya udah aku dulu ya Mas ya. Satu. Assalamualaikum zainal anbiya'i. Assalamualaikum. Yang satu gantian aku. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Ya udah makasih.
Aku punya burda ini ambilan, ini kasihan sama Rasulullah. Saking senengnya dia lari keliling kampung. Ya. Jadi kalau selawatan apa Riyadul Jannah ada yang gini-gini bawa bendera, ya dulu juga ada. Tapi sahabat yang dari jauh. Nah kan ini terus beda-beda. Akhirnya kemudian lama-lama kita juga di sini sama. Menyampaikan kerinduan dengan syair-syairin. Rindu, assalamualaikum dengan gaya dangdut, dengan gaya Jawa. Ya terserah sampean. Mau duror, mau tiba, ya. Dinamikanya luar biasa di sini. Luar biasa. Marhaban ya nurul ain. Ada yang begitu. Ada yang wassalamun mustamirun. Kulakene atajadda. Ana sing ngono. Ana sing model isyari. Tanakal atawa azla. Ada yang model ibu-ibu. Ya Rasulullah salamun alaik. Ada. Ya ini pasti akan mengalami dinamika yang berbeda-beda. Kalau para habaib yang memang basicnya adalah Yaman ya gaya duror. Nah sampean ya gaya dangdut ya nggak apa-apa pakai terbang. Nanti kalau terbang capek pakai organ ini itu apa-apa dia pakai drum. Boleh-boleh aja kata siapa nggak boleh kalau sudah menggunakan alat musik artinya semua musik boleh. Ya tinggal sampean jangan sampai luto gitu aja. Nah iya kan, nah, karena sahabat itu yang datang berikutnya ya juga pakai musik. Datang ke Rasulullah bawa kendang, bawa duf. Ya rame tangtung-tangtung di hadapan Rasulullah. Sahabat Ali masuk, sahabat Umar masuk marah. Sahabat Utsman nggak apa-apa, sahabat Umar ngamuk. Nah apa ini tangtung-tangtung berbagai kuping, pusing. Dibanting itu kendangnya. Semenjak itulah maka ada yang mengatakan sholawatan pakai terbang, nggak boleh pakai kendang karena Sayyidina Umar banting kan. Kendang. Tapi kan ahli sunnah wal jamaah kan semua sahabat bisa menjadi landasan hukum. Yang banting kendang kan Sayyidina Umar. Tapi di situ sahabat Ali, sahabat Utsman kan nggak apa-apa. Makanya terbangan itu boleh. Nah Sayyidina Umar dicari kenapa sih kok banting kendang? Ternyata Sayyidina Umar banting kendang karena nggak suka musik itu aja orangnya galak. Baca Quran aja sekampung lari kalau Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Sayyidina Umar. Tari kalau Sayyidina Utsman lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pakai Allah? Tadi kok enggak? Berarti sampean enggak cocok dengan yang galak-galak gitu. Makanya FPI enggak laku di sini karena enggak suka dengan yang galak-galak. Lah kita kan namanya lembut-lembut. Coba tadi kalau sampean itu keras orang, Bismillahirrahmanirrahim. Allah pasti gitu. Buktinya diem aja ya Allah. Begitu bismillahirrahmanirrahim. Nah ini bukti. Pak Sekda itu bukti bahwa orang sini nggak suka yang keras-keras. Makanya kalau yang keras-keras bawa proposal nggak usah di ACC. Lah ini kan bukti aja sebenarnya. Saya kan ngecek lapangan gitu kan. Coba kalau orang Blitar itu gayanya kalau bismillahirrahmanirrahim. Allah pasti gitu. Lah kan Sayyidina Umar memang keras makanya kalau yang keras-keras, tapi Sayyidina Umar sekeras apapun seumur hidupnya belum pernah membentak istrinya sekalipun. Kita ini kan sering gayanya kayak Sayyidina Umar tapi terhadap istri ngomel. Nah, makanya selawatan orang jauh. Lah itulah Islam rahmat, makanya nggak usah ribut ini selawatan. Ada yang mengatakan apa itu musyrik, apa itu bid'ah. Ya orang rindu. Ya ada yang joget-joget segala wong kangen kok. Kita ketemu pacar Jawa aja, yes, itu kan biasa. Lah ini kan diekspresi, usah. Anta Samsun, anta Badron, anta Nurun Fauqan. Wah itu bid'ah. Masa mengumpamakan Rasul seperti matahari? Lah ya gitu aja kok bid'ah, Kang. Wong kamu terhadap pacarmu ada mengatakan wajahmu seperti purnama, kekasihku. Padahal jerawatan tok. Ini biasa, kalimat rindu itu begitu. Gak usah komplain. Kalau semua rindu dengan kalimat cinta kamu anggap itu musyrik, waduh dunia ini kacau. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Coba. Musyrik itu kalau kok ketemu Tuhan, kutanya tentang dirimu. Pedok malaikatnya semaput. Itu kalimat cinta. Jadi nggak usah kemudian kita ikut-ikutan sama orang yang kucul-kucul gitu. Jauh usah. Rumah Irama musyrik duluan.
Ku tahu rumus dunia, semua pasti berpisah. Kamu musyrik Rhoma Irama. Kamu tahu rumus dunia ya? Kamu setingkat di bawah Allah. Ayo ribut nggak ada habisnya. Di pintu surga nanti kita bertemu. Kalimat cinta. Emang kamu tahu pintunya surga? Jadi kalimat cinta nggak usah kamu bahas pakai hukum fikih. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Jadi masalah itu kamu bahas. Lendasmu sama nu gede ini aku kembali ke rahim ibu. Makanya kalimat-kalimat cinta itu indah. Enggak, bahkan dalam kitab Qisasul Anbiya itu Umprit jatuh cinta. Dia merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman itu ngerti bahasa burung. Di Umprit. Apa Mas Umprit? I love you, Pret. Kata Umprit perempuan itu. Nah Umprit laki-laki emosi. Umprit kekasihku, jangan bilang Pret. Pret. Gitu. Marah itu akhirnya Umprit itu kipas depan. Kasihku Umprit, kamu jangan bilang begitu. Aku tersinggung. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Akan aku hancurkan dan kurebut mahkota Sulaiman. Ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Itu Umprit ngomong gitu. Nabi Sulaiman yang dengar ketawa ngekek. Walah Prit, lambemu. Ya, Umpritnya juga jawabnya enak. Ya Sulaiman, jangan begitulah. Malu aku. Tapi kamu harus tahu ya Sulaiman, inilah kalimat Umprit kalau lagi jatuh cinta. Ya kalimat cinta, makanya ungkapan-ungkapan di sini ya begitu itu. Nah itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Ruang berbeda pasti menghasilkan sikap berbeda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baru saja mendengarkan penjelasan dari guru kita yaitu Gus Muafiq. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.